Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan membahas sedikit tentang arus yang ada di pantai. Ini adalah materi di salah satu kuliah geologi pantai. Kita awali dari pengertian arus itu sendiri, di mana pengertiannya secara sederhana adalah gerakan air yang mengakibatkan perpindahan secara horizontal dari massa airnya itu sendiri. Nah, arus ini biasanya dihasilkan oleh beberapa angin yang bertiup satu sama lain dan mengikuti garis lintang serta kondisi daerah setempat. Arus dan gelombang ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena ini adalah satu kesatuan juga. Dan arus dan gelombang yang bergerak dan datang ke arah darat ini biasanya juga membawa beberapa sedimen-sedimen yang ada dari laut maupun sekitar pantai itu sendiri. Jadi tertransport di situ, diendapkan biasanya di pantai ataupun nanti menjadi yang dinamakan proses abrasi. Ada juga arus yang datangnya menyusur garis pantai, jadi berhimpitan dengan garis pantai arahnya atau yang dikenal dengan istilah longsor current. Arus ini tidak berhadapan langsung dengan garis pantainya, tapi justru menyusur mengikuti garis pantainya, datangnya relatif sejajar. Nah, ini tentunya berpengaruh pada morfologi pantai yang nantinya terbentuk, karena si arus tadi akan membawa beberapa sedimen yang nantinya tertransport dan terendapkan di sekitar garis pantainya, yang kemudian lama-lama dia akan menjadi satu endapan baru di sini. Lama-kelamaan jika proses itu terus terjadi akan membentuk yang namanya tombolo, semacam tanggul yang menghubungkan daratan dengan pulau yang ada di seberang pantai. Ini jika memang ada pulaunya ya yang di depan. Namun karakteristik di satu pantai tentunya beda-beda, bisa saja mungkin tidak sampai membentuk tombolo karena ini perlu ada kasus khusus di mana ya ada pulau yang berada di depan pantai tersebut. Contohnya seperti ini di gambar, jadi endapan yang pasir itu adalah endapan secara alami, bukan dibuat oleh manusia. Seolah-olah ada jalannya ke sana. Jadi di sini pulau yang ada di depan menjadi satu daratan karena tadi ada proses pengendapan yang berlangsung secara intensif. Ini mungkin contoh lain, daratannya ini bisa pulau yang tidak tergenang ataupun yang dia mengalami pasang surut juga seperti ini. Atau contoh lainnya seperti ini yang bisa diidentifikasi dari hasil aktivitas terumbu, atau yang mungkin seperti ini yang lebih ekstrim lagi, jaraknya cukup panjang ya, cukup jauh untuk membentuk satu lintasan tersendiri di sini. Jadi seperti itu kondisinya arus yang bisa berpengaruh pada morfologi. Nah, kita ke studi kasus lain. Ini ada di daerah pesisir selatan Yogyakarta, tepatnya di muara Sungai Opak.
Sungai Opak sendiri memiliki karakteristik yang unik ketika berbeda musim. Ketika di bulan Mei, ya di bulan Mei ini normalnya adalah musim kemarau, kemudian arusnya dari laut berasal dari arah tenggara atau dari Australia, dan karena ini kemarau, debit sungainya kecil, sehingga ketika muaranya ini sampai ke laut, dia akan berbelok ke arah barat karena diterjang arus dari arah tenggara. Dan kekuatan si sungai itu kan kecil, debitnya karena kecil, jadi volume airnya juga lebih sedikit, dan warna sungainya biasanya lebih jernih. Nah, mari kita lihat di kondisi yang lain. Oke, ini ketika bulan September relatif masih sama, mulai pergantian di musim penghujan. Oke, musim penghujan di sini saya ambil dari bulan Desember, di mana arus lautnya sudah berubah dari arah Asia, dan debit sungainya menjadi lebih besar karena di musim hujan. Kemudian di muara sungainya menjadi relatif lurus ke arah selatan karena volume air sungainya menjadi lebih banyak, sehingga dia punya kekuatan untuk menerjang tanggul yang tadinya terbentuk di musim kemarau. Yang tadinya muaranya berbelok ke arah barat, sekarang tidak, jadi langsung lurus ke arah selatan, dan seolah-olah ini kayak ada terbentuk lagun di sini, padahal ini muara yang masih aktif ya, muara masih aktif. Nanti ketika kemarau dia kembali lagi posisinya. Kemudian warna sungainya relatif keruh karena semua endapan, semua kotoran, bahkan mungkin sampah juga ikut hanyut ke sungai ketika musim penghujan. Ya, ini Januari juga masih sama kondisinya seperti ini. Baik, mungkin itu sedikit tentang arus dan gelombang yang bisa berpengaruh pada morfologi pantai. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan salam sehat untuk semuanya.